Indek, minta wawancaranya sedikit dong aku. Ya, belum nih om di sini. 5 menit. Ya deh. 2 menit ya dong. Ini 2 menit. Ya, Jangan lama-lama lah. Ya, 5 menit. ya. Siap. Ya. Satu pertanyaan ya, ntar gue jawab 5 menit. Oh, siap. Oke. Ya, Mbak. Ya, Oke, Mas Indek gimana nih mengenai pemberitaan yang beredar yang bahwa eh, mungkin mau update kondisi kesehatan sendiri nih seperti apa nih Udah mulai sekarang? ke prokes-prokes Oh, atau oh, Iya, mulai udah aktif aktif. lagi? iya betul sekali. Jadi alhamdulillah kondisi dari aku alhamdulillah udah mulai membaik karena tentunya dari dokter, dari infus juga semuanya itu benar-benar intensif ya. 10 hari itu aku ikutin semuanya. Alhamdulillah kali ini aku bisa menjalani kegiatan-kegiatan lagi ya, walaupun mungkin masih ada hal-hal yang kayak mata ini masih belum, yang ini belum begitu awas ya, yang sebelah kanan ini masih nanti bulan April baru di operasi lagi. Ini kan udah operasi nih. Jadi memang karena kena pada saat aku pecah pembuluh darah itu, ini kayak ada lensanya yang kena darahnya juga gitu. Jadi sehingga aku nggak bisa lihat dengan baik. Ini sudah dioperasi, walaupun yang sebelah sini kanan belum eh, masih ada selaput ya. Jadi ini darah yang harus dibersihkan sebenarnya. Jadi aku yang saat ini baru lihat sebelah kiri sini gitu. Jadi kalau boleh dibilang eh, lihatnya jangan sebelah mata dong. Nah ini gue lihat sebelah mata akhirnya. Tapi ada pantangan-pantangan atau membatasi juga nggak sih untuk kerja sendiri Mas Indek meskipun sudah mulai boleh ngambil job ya gitu Ya, ya? jadi pokoknya nggak boleh kelamaan, nggak boleh terlalu excited gitu ya, terlalu apa kabar semuanya, teriak-teriak. Dulu kan aku kan gitu orangnya, jumpalitan lain gitu. Sekarang benar-benar dibatasin karena itu udah aku rasain pada saat udah aku sembuh seperti ini. Ini kan aku kan pecah pembuluh darah, ini yang dioperasi. Jadi emang kalau terlalu excited, halo apa kabar semuanya, tuing 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 tuing, pusing gitu, ya kan. Terus jadi cepet, memang lebih cepet capek ya gitu ya, karena harus menahan diri gitu, capeknya nahan dirinya. Kalau dulu tuh nggak rasa capek, dulu rasanya excited gitu ya gitu. Akhirnya tanggal 28 Desember itu aku terkena serangan eh, pecah pembuluh darah ini gitu. Jadi itu berembes ya, tanggal 28 Desember tahun lalu itu, terus kena entah retina mata atau apa gitu ya, pokoknya akhirnya mataku tuh eh, kena darah hasil bocoran dari pembuluh darah pecah ini gitu. Faktor umur ngaruh nggak sih? Bisa juga umur, kan aku soalnya katanya aku tuh itu banget aktif banget selama bulan Desember itu 3 bulan malah ya, 3 bulan belakangan ini itu aku siaran pagi juga, terus aku syuting malam sampai subuh juga gitu. Jadi akhirnya monggo maaf ya, jadi akhirnya eh, ngebuat aku pecah pembuluh darah pada saat di tempat siaran radio itu. Untuk Indebarannya sendiri masih komunikasi nggak mereka ngasih support atau ngasih arahan nggak sih? Dengan siapa? Indra Baret. Ini bareng. Baik, Oh iya. Tendi. Oh Tendi mah itu banget, sangat sangat support sekali pada saat aku operasi itu juga ya. Dia nemenin, dia sampai ngurusin, ya. Pokoknya dia luar biasa lah. Ikut bikin aku jadi ya semangat semangat juga ya gitu. Dia penyemangat aku untuk bisa sembuh, bisa bangun lagi, bisa. Itu penting banget sih kalau misalnya kita memang ada masalah nih, kita kena stroke ya, serangan stroke tuh kan kita pingsan, kita jadi kolaps gitu kan. Nah untuk itu harus ada orang-orang yang memang dekat untuk memberikan support, hadir di situ ya, selain istri, sahabat-sahabat dekat itu penting. Mas Bukti, kabarin kemarin mengenai Mbak Dila sendiri yang menggugat itu mungkin seperti apa sih? Apa yang apa? Menggugat cerai. Oh, Iya, iya. itu benar atau Itu seperti benar, apa? itu benar. Ya itu udah kesepakatan kita juga kok, hasil obrolan kita pada saat itu. Karena aku juga yang ngerasa kasihan juga yang ngelihat dia ngurusin aku, ngurusin anak gitu. Mungkin itu yang menjadi dia
capek Hmm. gitu. Dan aku juga kasihan juga dia yang kalau misalnya harus eh, ngurusin dua-dua ini. Kita ya udahlah, kita sepakat yuk untuk kita istirahat dulu deh masing-masing gitu, kayak gitu sih. Tapi itu sejak karena katanya kabar pas waktu COVID ya. Mm-mm. Sejak itu Mbak Dila memang sudah mulai ngerasa capek gitu atau gimana sih? Ya makanya apalagi Hmm. lagi COVID begini, Hmm. terus Hmm. akunya yang kena kayak gini Hmm. gitu. Dari keluarga juga ya apa ya, nggak tega juga yang ngeliat Dila Hmm. yang harus bolak-balik. Maksudnya ya memang itu menjadi tugas istri lah ya gitu nemenin. Cuman akunya malah kok lebih lebih sensitif, lebih apa namanya, marah-marah gitu ke Dilanya gitu. Jadi aku kasihan gitu, dan dia butuh mungkin waktu ya untuk aku bisa introspeksi diri juga, untuk Dila juga gitu, biar dia fokus dulu sama anak-anak. Ini masih anak-anak, masih kecil banget gitu kan. Kalau dia ngurusin aku ya walaupun itu tugas istri, tapi jadi takutnya anak-anak malah terbengkalai gitu. Mas kan 13 tahun yang berumah Hmm. tangga, terus ada anak-anak juga. Mungkin apakah nggak sayang mungkin untuk mempertahankan seperti apa? Kita udah coba untuk pertahankan, namun untuk saat ini kan lagi kondisinya aku kayak gini gitu. Bukan ini karena kenapa-kenapa gitu, tapi aku lihat kondisi Dila sebenarnya juga kayak dia juga ada sakit juga kan gitu sebenarnya. Jadi ya dia ngerasa, ya enggak sih, aku sih yang ngerasa sih. Aku ngerasa kalau kayaknya aduh gak tega deh kalau dia ngurusin aku juga, ngurusin keluarga juga, semuanya dia gitu. Dan ya dia hebat banget sih pokoknya sebagai istri, hebat sekali. Anak-anak sudah tahu? Nggak tahu juga deh ya, kalau anak-anak udah tahu apa belum, apakah Dila udah cerita ke anak-anak gitu. Maaf Mas Indra, apa ada harta gono gini, mungkin kayak kabarnya Mbak Dila meminta harta gono gini mungkin dibagi menjadi 2 Ya apa dari Mas mungkin itu? ya, mungkin itu ada ya, harta gono gininya pasti. Bahkan pasti ya namanya juga bercerai, itu harus adil gitu. Jadi ya mungkin itu akan tentunya akan ada ya, secara agama dan negara juga kayaknya ada deh gitu. Dari keluarga Mas Bekti sendiri menerima nggak mungkin dengan keputusan ini sendiri? Ya siapa sih yang sebenarnya yang mau gitu kan, cuman ya untuk saat ini diterima dulu karena demi kesehatan aku dulu, demi kesehatannya Dila, anak-anak juga, ya biar kita bisa jadi menjadi hubungan yang baik. Jangan saling, kalau mungkin saat ini kita bareng-bareng terus, takutnya mungkin kita saling menyakiti dengan kita ngomongnya kasar mungkin ya kan. Ntar kita capek, kita ada tindakan-tindakan apa yang kita nggak pernah tahu gitu. Nanti untuk menghindari itu semua, kita istirahat dulu deh sama-sama. Bukan karena emosional ya Mas, maksudnya Mbak Dila mungkin karena emosi jadi pada akhirnya ya Enggak sih, sudah enggak sih. Ya, jadi kalau emosi pasti ya jamak ya, semua orang dalam rumah tangga pasti ada emosi, ada apa, tinggal kitanya menghadapinya seperti apa. Cuman kan ini emosi orang sakit tuh beda deh sama emosi orang biasa mungkin ya. Mungkin akunya nggak tega sama Dila, yang mungkin aku kata-katanya mungkin kasar atau apa pada saat aku sakit seperti ini gitu. Jadi untuk menghindari itu dan biar semuanya bisa berpikir dengan baik dulu, kita istirahat dulu yuk gitu. Nanti datang di sidangnya perdana tanggal Nggak tahu deh 13 tuh kabarnya. manajer aku deh tuh, sepertinya sih kita nggak perlu datang pun juga nggak apa-apa katanya gitu. Sekarang udah ada manajernya pengacara yang kita sudah tunjuk, karena itu pengacara bersama juga, jadi bukan pengacara yang kita sendiri-sendiri masing-masing gitu. Jadi kalau kita pengacaranya bersama, ya itu biar lebih baik lagi, biar lebih cepat lagi, lebih supaya nggak ada saling tuding-tudingan, saling ini, kalian ke pihak sana, ke pihak sini gitu-gitu kan. Ya biar satu aja ya, untuk lebih baiknya gitu. Tapi Mas Bekti nggak mau rujuk? Ada mempertahankan Untuk saat ini ya siapa sih yang nggak mau rujuk, siapa sih yang nggak mau mempertahankan gitu. Tapi untuk saat ini sepertinya kita istirahat dulu gitu sih, sepertinya gitu. Mata masih sakit Mas? Mata masih sakit, yang sebelah sini masih sakit.
tinggal recovery-nya aja. Ini matanya yang ini masih tertutup selaput. Jadi ya kalau terang begini enak nih, aku begini nih masih kelihatan siluet kalian gitu. Tapi kalau udah di ruangan nggak kelihatan itu udah ya. Kalau ini udah bisa terlihat secara keseluruhan, aku bisa lihat wajah kalian, alat-alat kalian. Nah, tapi kalau udah tapi ada scratch di belakang retina aku ini mungkin ya. Jadi hidungnya nggak kelihatan, mukanya nggak jelas gitu-gitu. Ya jadi ya ini masih mau dibenerin lagi. Ini tinggal di bulan depan kayaknya mau dioperasi. Memori sudah mulai pulih lagi kembali ke awal? Memori sedikit demi sedikit sih kembali ke awal. Cuman dari Desember itu aku sampai pecah pembuluh darahnya ini itu udah hilang. Ternyata ini kan tempat kerjaan aku dulu nih, Indigo ini Kita juga. jadi presenternya lah gitu ya. Itu lupa loh aku selama 3 bulan itu aku kerja di sini gitu katanya. Oh ya, aku di sini ya, seperti sini gitu sebagai presenternya gitu. Ternyata itu hilang dari memori kepala aku ini gitu. Makanya aku diliatin supaya nanti bisa recovery. Oh kayak gini ya, iya ya aku sih inget ya tempat ini, tapi kerjanya itu aku malah lupa. Nggak tahu kalau aku pernah kerja di sini sebagai pembawa acaranya gitu. Mas Bukti masih satu rumah sama Mbak Dila pas sudah pisah rumah? Pisah. Dari kapan? Udah semingguan ya kayaknya ya. Semingguan. Anak-anak ikut? Anak-anak ikut Dila. Mbak Dila. Oh, Mas Bukti sekarang tinggal aku balik lagi sama keluarga. Jadi rumah orang tua aku. Jadi aku lagi tinggal di situ. Tapi intinya semua sih aku sama Dila baik-baik aja juga kok. Kita masih bisa komunikasi. Cuman ya 5 hari ini belum ada komunikasi karena aku masih konsen untuk recovery. Terus kegiatan-kegiatan aku masih alhamdulillah sih masih ada beberapa yang mesti diselesaikan. Bukan karena kemarin sempat yang podcast sama Mbak Melani yang katanya Mas Bukti bohongin soal asuransi itu. bukan karena itu sih. Tapi gimana terkait dengan itu Mas? Mungkin menjawabnya seperti apa? Aku lupa ya kali mungkin ya itu yang asuransi itu ya. Jadi sebenarnya sih yang aku ingat asuransi itu sebenarnya adalah masalah aku punya asuransi juga sebenarnya, mencoba untuk bantu Dila, cuman akhirnya kok malah gak ada dananya gitu ya katanya ya. Apa gimana gitu, nggak ngerti deh, aku lupa tuh ya. Ya udah akhirnya di situ orang melihat bahwa aku katanya sih ngebohongin Dila gitu asuransinya. Nah aku itu udah blur itu udah itu apa sih maksudnya gitu ya, masih belum tahu juga tuh. Aku masih juga akhirnya nggak tahu mesti jawab apa karena udah juga lupa juga udah masalah-masalahnya gitu. Masih sayang nggak sama Mbak Dila? Ya sayang lah, kita sebagai orang yang pernah disayangin dia, yang pernah nyayangin dia 12 tahun bersama-sama gitu. Ya tentunya nggak akan lupa jasa-jasanya dia yang udah ngurusin aku kemarin, juga ngurusin pas waktu sakit juga gitu. Itu nggak akan pernah lupa, itu kehebatan seorang istri ya kayak gitu, luar biasa. Dan tapi ya karena ada satu dan lain hal yang mungkin harus aku selesaikan dulu lah gitu, jadi kita pisah gitu. Tapi nanti akan balik lagi atau gimana Mas? Nah itu dia belum tahu ya, doain aja yang terbaik ya gitu. Yes. Untuk anak-anak sendiri nih akan ikut ke Mas Indra atau ke Mbak Dila, dan untuk nafkahnya nih gimana nih? Ya untuk nafkah dan segala macam pastinya nggak akan putus untuk anak-anak ya, anak-anak sih gitu. Karena kalau untuk untuk Dilanya sendiri kan udah bukan tanggung jawab aku kan gitu. Tapi ya kalau misalnya mungkin ada bantuan buat dia ya kenapa enggak sih gitu, kita bantu gitu. Udah ada batuk-batuk tuh, pada batuk-batuk semua yuk. Yuk. Terakhir kesehatan buat Indra sendiri gimana? Ya saat ini lihat sendiri kan, aku udah bisa MC, udah bisa berkegiatan gitu. Dari manajemen sih sebenarnya udah
diberikan kepercayaan kalau memang bisa gitu. Tapi tinggal ini matanya nih belum bisa baca bener, Betul. tapi kan bisa nanti diakalin apalah gitu kan ya yang bisa gitu. Jadi mari untuk para instansi-instansi yang mungkin mau pakai aku, monggo, aku udah sehat. Alhamdulillah. Amin. Bismillah ya. Makasih banyak teman-teman Ayo, semuanya. sehat, Bye-bye. sehat. sehat-sehat, Kak. Sehat selalu. Oke, makasih batuk-batuk itu. Beneran lah. Bang Ran, yuk, kita mau cabut. Udah. Ke sini nih. Asik, kasih aja ya Bang Indra ya. Ya makasih ya. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu. Halo, semangat, oke. Tuh Roy, didorong-dorong Roy, didorong-dorong. Ya Allah lu juga. Bang Cipta nggak ikut? Ada. Naksir ya sama Cipta ya. Nah, kalau wawancara dia jangan di bawah pohon ya, jelek banget. Ya Allah, udah terlanjur. Lanjur ya. Makasih Kak. Makasih ya. Ya, Bang. sama-sama. Makasih ya. Sukses. Ya.